saya ini kata dia, salafinya bukan salafi kaleng-kaleng. Dia jelaskan, saya ini kata dia sudah mempelajari dan mengajarkan buku-buku tokoh-tokoh yang kalian rujuk, Ibnu Taimiyah lah semua kata dia. Buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab pun dia sudah pelajari dan beliau ajarkan. Kan luar biasa. Bukan hanya sampai pada level belajar saja, tapi kata dia, saya sudah belajar dan mengajarkannya. Dia sebutlah buku-bukunya, ada Kasyfus Syubuhat, ada Nusul Salasa. Artinya dia ingin mengatakan bahwa saya ini bukan salafi kaleng-kaleng dulunya. Jadi saya ini bukan mantan salafi yang dulu salafinya cek gitu. Enggak kata dia. Bahkan dia dengan tegas mengatakan, saya termasuk salafi yang ditokohkan dulu kata dia. Dan kalian tahu itu. Beliau kebangsaannya Mesir ya. Jadi Syekh Muhammad ini orang Mesir asli. Kata dia, saya ini termasuk dulu tokoh salafi di Mesir yang diunggulkan. Beliau mengakui betul itu. Dan beliau kenal betul dengan tokoh-tokoh salafi di Mesir itu, kata dia. Tahu betul saya dengan tokoh-tokoh kalian. Jadi istilahnya saya kenal betul dengan kalian. Luar dalam saya tahu. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali pada hari ini kita melanjutkan agenda Semarak Ramadan 1446 Hijriah yang dikaja oleh Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Dalam hal ini bedah buku yang insya Allah nanti akan diuraikan secara tuntas oleh narasumber kita yang berkompeten tentunya. Tapi sebelum itu sedikit kita ulas terkait kitab yang akan dibedah. Judul kitab ini Al-Hanabilah wal Istighosah yang ditulis oleh suara lafaz mazhab Imam Ahmad dan Hanbal dan Muhammad Syekh Dr. Muhammad Abdul Wahid. Tapi ini bukan gubernur Riau ya. Kebetulan namanya sama. Nah, mungkin sedikit menjadi pertanyaan kita yang kita ketahui tentu mazhab Hambali ini banyak yang menolak istighosah. Karena sementara ada ulama mereka yang menulis kitab yang khusus mengurai dan membedah tentang istighosah. Nanti tentu kita harapkan
narasumber kita akan menjelaskan panjang lebar apa itu istighosah, bagaimana pendapat-pendapat ulama mazhab Hanabilah terkait dengan istighosah ini, prakteknya seperti apa, dalilnya. Tentu nanti kita harapkan juga ada sesi diskusi tanya jawab, sehingga nanti hasil daripada bedah buku ini dapat menjadi literasi kita bersama, baik yang langsung offline di Masjid Raya Anur ataupun yang online saat ini menyaksikan. Tadi disampaikan oleh MC, tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri, luar biasa. Bahkan mungkin ini sampai ke dunia gaib barangkali yang menyaksikan ini. Maka tadi MC meminta data lengkap karena ini adalah diskusi ilmiah. Tentu ada tempat-tempatnya orang yang dibenarkan untuk menjadi moderator, menyampaikan materi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya tentang kitab ini, langsung saja kita panggil narasumber kita. 4 hari lagi kita merayakan Idul Fitri, bahwa belanja anak dan menantu. Kita sambut Ustadz Al-Fitri yang berasal dari Desa Kuntu. Ya, luas. Assalamualaikum Ustadz. Baik, beliau sudah ada dan hadir di sebelah saya. Sebelum kita persilahkan beliau menyampaikan terkait hasil daripada telaahan beliau terhadap kitab ini, ada baiknya sedikit kita ulas, sampaikan biodata beliau. Nama Ustadz Al-Fitri LC MPD, asal Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Riwayat pendidikan, beliau pernah nyantri di pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru di Harapan Raya. Kemudian S1 Al-Azhar Kairo, fokus beliau Fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian S2 Pendidikan Bahasa Arab UIN Suska Pekanbaru. Tadi MC digabungnya antara S1 S2 saya, Ustaz. Padahal itu berbeda. S1 itu masih IAIN Susko Pekanbaru. S2 baru UIN Suska Riau. Wah, itu berbeda. Cuman karena menghemat, karena sekarang zaman efisiensi digabung. Kemudian sekarang sedang menyelesaikan proses S3 di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Beliau ini konsisten ini dari S1, S2, S3 Bahasa Arab, tidak lompat sana lompat sini, linear, di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kita doakan supaya diberikan kelancaran sehingga segera tahun depan, andai saya diberikan waktu lagi untuk memoderatori kuliah, sudah bisa menyebutkan gelar doktor di depannya. Begitu ya Ustaz. Kemudian kegiatan profesi sehari-hari beliau adalah dosen tetap Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Itulah sekelumit biodata CV daripada narasumber kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan mengenal beliau tentu akan banyak nanti silaturahim daripada seluruh pemirsa yang offline maupun yang online, karena menurut saya kitab yang dibedah hari ini cukup menarik dan cukup menarik, bahkan bisa jadi nanti setelah ini disiarkan, ini live ini, mungkin nanti akan banyak komentar-komentar yang harus dihadapi oleh narasumber kita. Mudah-mudahan yang dikritiki hanya narasumber, bukan moderator. Baik, kita langsung saja karena sudah tidak sabar untuk mendengarkan. Untuk waktu ini kita serahkan untuk menjelaskan awal maksimal 45 menit Ustaz. Setelah itu nanti baru kita buka sesi tanya jawab kepada Ustadz Al-Fitri LCMPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang ada di alam nyata dan juga di alam apa namanya? Alam maya. Alam gaib itu lain cerita. Di alam online yang mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan ini, karena subhanallah kita hari ini double insyaallah amal yang kita buat. Pertama, jangan lupa ini etikaf tentunya karena kita sekarang berada di masjid. Kemudian sambil etikaf ya kita coba untuk hadir dan berkumpul di majelis az-zikir itunya. Majelis ilmu yang sini bentuknya sekarang adalah bedah buku. Mudah-mudahan antara ilmu dengan amal, mudah-mudahan kita dapat tambahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak perlu berpanjang-panjang mukadimah. Saya diamanahkan untuk membedah buku yang itu pilihan saya juga. Jadi panitia minta buku apa Ustaz yang mau dibedah. Saya berpikir lama karena bahasa yang bukunya buku apa yang cocok untuk para hadirin. Rata-rata bacaan saya bahasa Arab. Minim sekali buku yang bahasa Indonesia saya punya. Akhirnya lama saya minta waktu untuk mencari. Akhirnya ternyata di HP ada file kitab ya, namanya Al-Hanabilah wal Istighatsah. Tanpa pikir panjang langsung saya kirim ke panitia, buku ini aja lah ya. Nah, lagi-lagi bukunya bahasa Arab. Tahun kemarin juga bahasa Arab. Meskipun ini berbahasa Arab, tapi setidaknya karena ini acara bedah buku, kita bedah sehingga tak dapat 5, 4 pun jadilah. Tak dapat 10, 7 pun dapat. InsyaAllah ta'ala. Jadi buku yang kita bedah ini buku berbahasa Arab dan memang bukunya belum atau tidak diterbitkan resmi. Ini hanya katakanlah yang disusun oleh penulisnya sendiri, belum diterbitkan, belum dicetak secara resmi dalam bentuk PDF saja. Sehingga siapa yang mau bisa di-download dan bisa mencetak sendiri. Jadi aman insyaallah. Dan ini buku ini boleh dikatakan hakikatnya adalah kumpulan postingan beliau. Maka kalau di cover ini kita lihat mansyurat. Mansyurat itu artinya yang di-share-share begitu. Ya postingan lah istilahnya. Dan memang beliau aktif. Saya sudah lama, sekitar setahun mungkin ada. Saya termasuk mutabi'. Mutabi' ini follower. Saya mengikuti akun FB beliau yang ada yang tidak dilanjutkan lagi, ada yang baru gitu selanjutnya, tak apa alasannya. Tapi yang jelas saya pengikut di follower beliau. Beliau membuat kajian live di media sosial ini. Nah di situ juga beliau share materi ini, sehingga ini kumpulan dari postingan-postingan beliau lalu digabung. Kemudian dibikin formatnya seperti buku ini, ala kadarnya. Kenapa ala kadar? Ya halaman pun tak ada. Saya baru sadar. Setengok, waduh ini tidak ada halaman, nomor halamannya tidak ada. Kalau PDF-nya ada, nomor PDF-nya ada. Jadi setelah cetak begini oleh pihak panitia, lalu akhirnya apa? Saya buat nomor sendiri. Saya tulis tangan nomor halaman sendiri. Untuk membantu. Baik, kemudian buku ini saya katakan tadi adalah kumpulan dari postingan-postingan penulisnya. Nah sekarang pertanyaannya penulisnya siapa? Penulisnya itu bernama Syekh lah ya. Dan beliau baru doktor. Hangat lah, barang baru, barang panas. Baru mendapatkan gelar doktor di Al-Azhar tentunya. Kalau saya tak salah, takhasusnya atau spesialisnya usul fikih kalau tidak salah. Ya. Beliau di Al-Azhar dan yang mengujinya adalah mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah hafidhahullah ta'ala. Dan itu termasuk yang fenomenal juga.
Nama beliau Muhammad Abdul Wahid Al-Hambali. Ini beliau sendiri yang buat Al-Hambalinya. Ya. Muhammad itu nama asli beliau, kemudian Abdul Wahid nama ayahnya. Sudah meninggal almarhum. Jadi nama asli beliau cuma satu kata ya, Muhammad. Ayahnya Abdul Wahid. Nah, kenapa buku ini dan kenapa tokoh ini yang saya tertarik untuk membahas itu dibedah? Karena ini sejalan dengan buku dan penulis yang dibedah Ramadan tahun lalu. Mungkin ada yang masih ingat di Ramadan tahun lalu itu sama buku yang dicetak sendiri juga, persis sendiri juga. Namanya Syekh Khalid. Okay. Syekh Khalid Bahmin ya, atau Bahumaid mungkin. Beliau orang Yaman, tapi kabarnya kelahiran Saudi, tapi aslinya Yaman. Sama. Nah, dua tokoh ini corak pemikirannya sama. Kalau beliau ini Hambali dan Syekh Khalid kalau tak salah Hambali juga. Artinya dua orang ini, dua tokoh ini juga orang-orang yang katakanlah ulama yang berafiliasi ke mazhab fikih yang ada, yaitu mazhab Hambali. Nah, sisi yang menariknya adalah mereka ini kalau bahasa kerennya mungkin ex-salafi. Ya. Kalau Syekh Khalid dia tidak menyebut dirinya itu bukan salafi. Artinya mungkin beliau masih mengklaim dirinya salafi gitu ya. Tapi kalau beliau ini, Syekh Muhammad ini, dalam bukunya ini beliau terus terang mengatakan, saya kata dia, lastu salafiyat mu'asirah. Saya bukan salafi kekinian. Langsung dia nafikan di sini. Yang kedua kata dia, walastu wahabiyan. Saya enggak wahabi. Ini, di buku ini ada beliau dengan tegas mengatakan, saya tak hafal pula nomor halamannya, tapi jelas ada. Nah, menariknya juga apa kata beliau? Walastu asy'ariyan, saya bukan asy'ari kata dia. Walastu sufiyan, dan saya bukan sufi. Nah, di sini menariknya. Pertama beliau mantan salafi, mantan wahabi begitulah. Dan salafinya bukan KW-KW, bukan wahabi, bukan yang lulusan ngaji duduk, ngaji kuping masjid. Tak. Kalau kita kan banyak yang salafinya ngaji kuping kan. Bawa badan, bawa telinga, dah buku mungkin tak terbawa tanda. Kalau bawa buku pun terjemahan. Cari masjid-masjid besar di Pekanbaru ikut gitu. Dia enggak. Di sini juga dia terangkan. Di bagian akhir itu dia katanya, dia ingin mengatakan bahwa saya ini dulu seperti kalian. Kalian sini maksudnya orang-orang salafi yang dia kritisi. Saya ini kata dia, salafinya bukan salafi kaleng-kaleng. Dia jelaskan, saya ini kata dia sudah mempelajari dan mengajarkan buku-buku tokoh-tokoh yang kalian rujuk. Ibnu Taimiyah lah semua kata dia. Buku-buku Syekh Muhammad Abdul Wahab pun dia sudah pelajari. Dan beliau ajarkan. Kan luar biasa. Bukan hanya sampai pada level belajar saja. Tapi kata dia, saya sudah belajar dan mengajarkannya. Dia sebutlah buku-bukunya. Ada Kashfus Syubuhat, ada Nusul Salasa. Artinya dia ingin mengatakan bahwa saya ini bukan salafi kaleng-kaleng dulunya. Jadi saya ini bukan mantan salafi yang dulu salafinya cek gitu. Enggak kata dia. Bahkan dia dengan tegas mengatakan saya termasuk salafi yang ditokohkan dulu kata dia. Dan kalian tahu itu. Beliau kebangsaannya Mesir ya. Jadi Syekh Muhammad ini orang Mesir asli. Kata dia, saya ini termasuk dulu tokoh salafi di Mesir yang diunggulkan. Beliau mengakui betul itu. Dan beliau kenal betul dengan tokoh-tokoh salafi di Mesir itu, kata dia. Tahu betul saya dengan tokoh-tokoh kalian. Jadi istilahnya saya kenal betul dengan kalian. Luar dalam saya tahu. Referensi kalian pun saya sudah pelajari dan saya sudah ajarkan. Kalau nggak salah 10 atau 15 tahun kata dia. Jadi luar biasa. Nah, ketika disebut mantap tadi, berarti dia mengalami perubahan pemikiran. Nah, itu dia ceritanya. Jadi buku ini menariknya adalah, pertama yang menulis adalah orang dalam itu sendiri. Sama seperti kisah Nabi Yusuf kan. Wa syahida syahidun min ahliha.
Kan Nabi Yusuf waktu itu kan dituduh dia yang mencoba untuk menggoda Zulaikha gitu ya. Nah akhirnya apa? Yang jadi saksi siapa? Kan ada pihak dari perempuan atau Zulaikha itu sendiri yang mengaku bahwa ya Yusuf tidak bersalah dalam hal ini. Nah sama begini, wasyahid minhum gitu. Kalangan dari mereka sendiri yang menunjukkan atau membeberkan atau menyingkap persoalan yang sebetulnya. Di sini menariknya. Kalau kayak saya yang menyingkap itu ece-ece aja tuh. Ya kan? Paling enggak saya pernah di Libya gitu. Nah, di Libya berapa lah coba. Ya kan? Apalagi Ustaz Jamal pamannya. Ini enggak orang yang sudah bertungkus lumus. Ya. Di dalam komunitas mereka dan sudah sampai pada tahapan ditokohkan. Nah, begitu. Tahu-tahu dia berubah pikiran. Ya berubah pikirannya artinya tidak 100% berubah total melawan, tidak, artinya beliau mengalami pergeseran pemikiran yang dulu dia dukung mati-matian lalu dia serang mati-matian juga. Nah itu yang menariknya. Dalam masalah-masalah yang itu memang menjadi polemik. Di antaranya masalah ini, masalah istighosah. Masalah istighosah ini beliau termasuk ya keras menghantam dan mengkritik komunitas yang kita sebut dengan atau mereka sendiri yang menyebut mereka salafi atau bahasa lainnya asari, itu pula namanya sekarang. Nah, itu menariknya, sebuah kitab, sebuah karya yang ditulis oleh mantan atau ex salafi itu sini. Yang salafinya bukan ece-ece, tapi orang yang punya pengalaman utuh dan ditokohkan dulu ya, di masa itu. Jadi ini sekilas tentang penulisnya. Sehingga kita boleh dikatakan kita baca buku yang memang bukan ditulis oleh orang luar. Ya kan? Bukan ditulis oleh orang luar. Ini kan bicara tentang Hanabilah. Hanabilah ini kan jamak dari Hambaliyun. Hambaliyun itu kan nisbah kepada Hambal. Ya, ini sedikit saya senggol dikit. Kan ketika kita menyebut Wahabi, kan mereka bilang Wahabi. Salah itu penisbatannya. Seharusnya bukan Wahabi tapi Muhammadi, karena pemimpin atau tokoh pergerakannya kan Muhammad Abdul Wahab. Jadi kalau mau istilah yang tepat bukan Wahabi tapi Muhammadi. Kalau Wahabi berarti itu dinisbahkan ke ayahnya, ya kan nama ayahnya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab. Diambil Wahabnya kemudian dipakai ya nisbah Wahabi. Nah, itu salah katanya. Nah kalau salah, jadi contohnya Hambali. Tokoh atau imam mazhabnya namanya Ahmad. Iya kan? Ahmad namanya. Hambal siapa? Ayahnya. Ahmad bin Hambal. Tapi mazhabnya apa? Hambali. Seharusnya mazhab Ahmadi. Itu pula. Ini senggol dikit aja nih. Udahlah, kalau itu jangan diperdebatkan betul lagi. Ya. Nah, Hambaliyun artinya orang yang dia berafiliasi ke mazhab Imam Ahmad. Jamaknya Hanabilah. Jadi Hanabilah ini kita artikan ya tokoh-tokoh atau ulama-ulama mazhab Hambali dan persoalan tentang atau masalah al-istighatsah. Istighatsah ini ya masdar daripada fi'il istaghatha yastaghithu. Ya, istaghatha yastaghithu. Istighatsah artinya talabul ghaus. Ini makna bahasa ini dulu. Talabu al-ghaus, meminta bantuan atau meminta pertolongan. Jadi sederhananya istighatsah itu arti dasarnya minta tolong. Dan kata istighatsah ini ada dalam Quran. Ketika menceritakan bagaimana orang yang sesuku, katakanlah begitu, dengan Nabi Musa minta tolong. Karena lagi kelahi dia bertumbuk, bahasa Melayu bertumbuk. Dengan orang yang dia satu kabilah, satu ras, satu suku dengan Firaun. Minta tolong ke Musa, wahai Musa tolong saya. Nah, di situ ada kata istaghatha, ya kan? Atau yastaghith. Nah, itu makna bahasanya. Makna sederhananya minta tolong. Tapi dalam konteks ini, istighatsah itu maknanya adalah minta tolong kepada selain Allah. Nah, itu dia.
Jadi kalau bicara tentang istighosah untuk dalam konflik ini antara Wahabi Salafi kita, itu maksudnya adalah istighosah minta tolong kepada selain Allah. Selain Allah ini bisa Nabi Muhammad, nanti bisa para nabi, kita minta tolong kepada nabi umpamanya atau kepada orang saleh. Nah, itu. Ini istighosah dalam masalah ini maksudnya adalah minta tolong kepada selain Allah. Nah, ini itu judul ya, tentang judul buku ini. Penulis sudah, kemudian judul pun sudah. Nah, isi buku ini kalau di dalam catatan saya, kalau penomorannya ini sampai halaman 187. Sekitar halaman segitulah, 187-an halaman. Ini kalau dibikin klasifikasinya sebagi 3 saja. Ini hasil pembacaan saya ya. 1, ini tentang penjelasan beliau tentang mauqifnya. Mauqifnya artinya sikap beliau. Jadi dalam buku ini beliau ingin mengatakan bahwa saya ini jangan coba-coba diintervensi gitu deh. Jadi dia punya mauqif begini, punya sikap begini. Dalam bab istighosah ini, dalam masalah minta tolong kepada selain Allah ini, dia punya sikap mandiri begitu. Tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Maka beliau mengatakan bahwa dalam masalah istighosah ini kita dia ada 2 pihak yang saling berlawanan. Satu kata dia at-tarful wahabi. Pihak yang ya disebut dengan istilah Wahabi. Yang kedua at-tarfu as-sufi. Pihak sufi. Kalangan Wahabi dengan kalangan sufi. Ini 2 kubu, 2 pihak yang berbantah-bantahan. Ada sira', ada musara'. Dan beliau ingin berada di tengah-tengah dalam membahas masalah ini. Jadi artinya beliau jangan coba-coba saya diintervensi. Jangan saya coba-coba ditarik ke Wahabi, jangan saya ditarik ke Sufi juga. Artinya dia mencoba untuk insaf begitu. Coba untuk berdiri secara adil. Maka beliau bilang, saya nggak Sufi, saya juga nggak Wahabi. Apa yang saya pahami nanti di buku ini, atau yang saya uraikan di buku ini, itu mauqif saya. Pandangan saya, kata dia. Dan itu bisa jadi nanti tak disukai oleh kalangan Wahabi, atau sebaliknya juga tidak sejalan dengan kalangan Sufi, kata dia. Itu resikonya. Kalau kita di tengah-tengah itu begitu. Ya kan? Kesenggol yang kanan, marah yang kanan. Kesenggol kiri, marah yang kiri. Akhirnya apa? Siap-siap aja dua-duanya nyerang. Nah, tapi beliau bilang begitu. Saya punya mauqif sendiri. Saya jangan ditarik ke Wahabi, jangan ditarik ke Sufi. Saya punya mauqif mustaqil begitu. Nah, itu bagian pertama dia. Ada beberapa poin yang dijelaskannya. Poin kedua, nah ini yang intinya. Intinya adalah dia membawakan beberapa kutipan langsung dari beberapa tokoh ulama-ulama mazhab Hambali yang isinya menjelaskan pandangan mereka, sikap mereka atau praktek mereka terhadap istighosah tadi. Itu ada sekitar 20-an lah tokoh yang dia sebutkan. Langsung dia kutip dari karya mereka. Nah itu yang intinya betul, yang nomor 2. Yang nomor 3, kan tadi saya bilang 3 ya klasifikasinya. Yang nomor 3 ini adalah penjelasan beliau tentang mauqif beliau sendiri. Artinya, yang nomor bagian 2 tadi dia menjelaskan bahwa ulama Hambali itu sebetulnya begini loh sikap mereka terhadap istighosah itu. Nah, ini buktinya. Ini sekian pernyataan dari ulama-ulama mereka. Sudah didudukan. Nah, bagian ketiganya dia ingin menjelaskan kalau saya sendiri bagaimana pandangan saya tentang istighosah ini. Di bagian ketiga itu di bagian-bagian akhir. Dia jelaskan berapa poin itu. Yang ya sejalan juga dengan Hambali tadi, dengan apa yang dia beberkan, apa yang dia jelaskan dari Hanabilah. Baik. Kita coba ke bagian yang kedua. Ya, yaitu nukilat atau kutipan-kutipan beliau dari ulama-ulama Hambali yang membahas
hukum atau katakanlah mauqif atau sikap mereka terhadap istighosah. Di sini beliau menyebutkan beberapa tokoh Hanabilah atau mazhab Hambali. Ini di halaman awal. Kalau Anda yang mau lihat silakan di halaman berapa ya. Pokoknya lembaran kedua lah dari cover itu. Dan di sini beliau sebutkan ada namanya Asy-Syaikh Mustafa Asy-Syabti. Kemudian juga ada Muhammad Jamil Asy-Syabti. Di sini saya cek, saya coba searching di internet, ternyata dua ini ulama mazhab Hambali di Syria atau di Damaskus dulu. Hidup di zaman setelah masa Muhammad bin Abdul Wahab. Artinya dua orang ini hidup setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dua-duanya ini ternyata ulama besar Hambali, mufti dia. Syekh Mustafa Asy-Syabti ini juga mufti Hambali. Kalau mufti Hambali berarti kan bukan kaleng-kaleng kan. Berarti ulama Hambali yang sudah ditokohkan. Bukan ustaz kampung, bukan begitu. Begitu juga ini. Di sini beliau sebutkan muftil Hanabilah di Damaskus bernama Muhammad Jamil Asy-Syabti, lagi-lagi mufti. Artinya yang beliau kutip ini bukan ulama Hambali yang tak dikenal. Bukan ulama Hambali yang la yuzkar lahu, yang tak disebut-sebut. Tak. Kalau yang itu yang beliau kutip di sini ya nilai buku ini jadinya turun gitu. Kemudian juga beliau sebutkan, ini tokoh besar dalam mazhab Hambali namanya Al-Muwaffaq Abu Muhammad Ibnu Qudamah. Di sini sebut Ibnu Qudamah saja. Ini klasik ini. Ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah, jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Qudamah, salah satu tokoh besar dalam mazhab Hambali yang karyanya itu dikonsumsi oleh mazhab Hambali setelah itu, oleh para ulama-ulama Hambali setelah itu. Seperti umpamanya kitab Al-Mughni dia atau kitab Al-Muqni'-nya. Kemudian ada lagi, ini mungkin nama yang kita ma'ruf lah ya. Apalagi kalangan NU ini. Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kan? Waliullah Abdul Qadir Al-Jilani juga beliau kutip. Jadi Abdul Qadir Al-Jilani ini mazhabnya Hambali nih. Mungkin tanpa sadar kita menganggap dia Syafi'i. Bukan, mazhabnya Hambali nih. Kemudian ada lagi raksasa juga, raksasa besar dalam mazhab Hambali namanya Mansur Al-Buhuti. Ini juga Rumdatul Mazhab, artinya tokoh besar dalam mazhab Hambali. Kemudian ada juga berikutnya Najmuddin At-Tufi. Ini murid Taimiyah ini. Najmuddin At-Tufi. At-Tufi lebih singkatnya At-Tufi kata orang. Ada yang terlewatkan. Ada namanya Musa Al-Hajjawi, pengarang kitab Al-Iqna' dalam mazhab Hambali. Bukan Iqna' karangan As-Sarbini. Kalau Al-Iqna' dalam mazhab Syafi'i itu karangan Al-Khatib Asy-Syarbini. Ini ada nama kitab fikih mazhab Hambali namanya Al-Iqna', karangan Musa Al-Hajjawi. Kemudian ada lagi namanya As-Sarsari, Imam Yahya As-Sarsari. Ini beliau boleh dikatakan sastrawan. Dia punya qasidah atau punya gubahan syair yang isinya memuji Nabi. Dan itu dinikmati oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan disebutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim itu, Ibnu Taimiyah ketika menyimak dan mendengarkan gubahan syairnya As-Sarsari ini, beliau tak tahan sampai menangis. Isinya pujian kepada Nabi. Dan di situ nanti ada istighosahnya. Itu dia. Kemudian juga ini kalangan yang hidup setelah Syekh Muhammad bin Wahab, kalau saya tak salah ingat, Syekh Mar'i namanya. Syekh Mar'i. Kemudian ada lagi Abdul Ghani Al-Labadi. Kemudian Al-Qadhi Abu Ya'la. Ini balik lagi klasik. Ini kalau boleh saya kritik ini. Beliau tidak menyusun tokoh itu berdasarkan masa. Jadi lompat-lompat. Ya kan?
Syekh Mustafa Asyatti, kemudian Muhammad Jamil Asyatti, itu minal mutaakhirin. Setelah itu Ibnu Qudamah. Jadi dia menyusunnya itu tidak tertib zamani, tidak disusun berdasarkan masa. Jadi akhirnya melompat-lompat. Ya mungkin karena ini tidak dicetak secara resmi sehingga tidak begitu kepikiran untuk disusun rapi begitu. Kemudian ada lagi namanya Al-Qadhi Abu Ya'la, ini luar biasa ini. Termasuk raksasa besar juga dalam mazhab Hambali. Kemudian Ibnu Badran, ini juga al-mutaakhirin juga nih. Nah juga langsung Ibnu Taimiyah, ini ma'ruf lah ya. Kemudian ada lagi Hasan Asy-Syabti. Ini lompat lagi nih ke mutaakhirin juga. Ada lagi namanya Ibnul Imad. Kemudian As-Safarini. Nah ini juga As-Safari ini, kalau saya tidak salah ingat sezaman ini. Kalau tidak sezaman, iya sezaman, tapi tidak berjumpa begitu. Kemudian Abul Wafa Ibnu Aqil, ini lompat lagi ke belakang. Ibnu Aqil ini tokoh besar mazhab Hambali yang klasik juga. Ibnul Jauzi klasik juga. Kemudian Al-Khalwati, lompat lagi ke mutaakhirin. Al-Khalwati ini setelah sezaman dengan Al-Puhuti. Kemudian balik lagi ke Ibnu Taimiyah. Nah ini tokoh-tokoh yang beliau sampaikan pernyataannya dan kutipannya. Dan rasanya tak mungkin kita bahas satu-satu. Nah jelas ini. Karena sudah ada yang sudah tak sabar bertanya, sudah tak sabar nyenggol-nyenggol juga. Nah jadi kita ambil yang dirasa penting saja. Coba kita ambil yang kutipan dari Syekh Mustafa Asyatti. Karena kitabnya tidak ada nomor, jadi susah saya memberikan halaman berapa ini. Kalau di saya di sini halaman 13. Sorry. Kalau di sini di nomor yang saya buat ini halaman 15. Ya, intinya itu adalah postingan pertama beliau. Di sini Asyatti itu kata dia apa? Aqul, saya berpendapat kata dia, Inna Ibn Taimiyah lam yamna at-tawassul wa at-tashaffu'. Jadi Asyatti ini menurut beliau, Ibn Taimiyah itu sebetulnya tidak melarang tawassul dengan tasyaffu'. Tawassul tasyaffu' itu begini contohnya. Saya datang ke Madinah umpamanya, lalu di depan makam Nabi. Nah mesti di depan makam Nabi. Di mana aja di sini boleh. Lalu depan makam Nabi saya bilang, Allahumma inni atawassalu ilaika bihadal Nabi Muhammadin an tarzubani. Ya Allah, saya meminta kepada engkau diberi rezeki dengan tawasul saya, atau saya sambil bertawasul kepada engkau dengan, itu tawasul ya, atau tasyafu'. Tasyafu' itu sama, artinya dengan pertolongan juga, lewat pertolongan atau dengan pertolongan Nabi ini, tasyafu' atau istisfa'. Jadi kata Asyatti, Hasan Asyatti ini, kata Mustafa Asyatti ini kata dia, Ibn Taimiyah itu tidak melarang tawasul dengan tasyafu'. Yang beliau larang itu kata dia adalah istighasah dengan maksud yang beliau inginkan. Artinya begini, Ibn Taimiyah itu pun menurut beliau tidak melarang istighasah secara mutlak. Jadi pokoknya istighasah mutlak haram gitu. Kata beliau tidak begitu. Pertama kata Ibn Taimiyah itu tidak melarang tawasul dan tasyafu'. Kemudian kata dia, Ibnu Taimiyah juga tidak melarang istighasah secara mutlak. Yang beliau larang itu adalah istighasah, minta tolong kepada selain Allah dengan bentuk, ini dia, bal bimakna, dengan bentuk meminta sesuatu yang itu hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Contoh begini, ya Allah, atau begini, wahai Nabi umpamanya, wahai Rasul, tolong beri saya hidayah. Wahai Rasul,
ampuni dosa saya. Nah, ini istighosah yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah, kata Mustafa Asy-Syati. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah kan. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Nabi tidak bisa. Jadi meminta kepada selain Allah, apa yang diminta? Hal-hal yang itu tak mungkin terjadi kecuali hanya Allah yang bisa mewujudkannya. Jadi meminta kepada selain Allah, hal-hal yang itu hanya bisa diwujudkan oleh Allah. Ini kata beliau istighosah yang model begini yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah. Itu kata beliau. Bal bima'na talabil asya' allati la yumkin husuluha min ghairillah. Misal ghufraniz dzunub wa hidayatil qulub wa inzalil matar dan seterusnya. Nah, di kata beliau itu yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah itu kata dia. Adapun sekarang berarti ada istighosah minta kepada selain Allah yang itu tidak dilarang oleh Ibnu Taimiyah. Ini kata beliau. Wa amma al-istighasatu bi ghairillah bi ma'na talabi syai'in minan nabi yumkin husuluhu minhu faqad ajazahu. Adapun meminta kepada selain Allah akan hal-hal yang ya di sini kata dia Nabi, meminta kepada Nabi sesuatu yang itu bisa diwujudkan Nabi kata dia. Itu kata dia Ibnu Taimiyah membolehkan. Nah, ini kan Hambali ya. Ulama Hambali yang bilang begini. Jadi kata Mustafa Asy-Syati, Ibnu Taimiyah itu tidak melarang tawasul, tidak melarang tasyafu'. Baik Nabi hidup atau Nabi sudah meninggal. Untuk istighosah, jadi tawasul, tasyafu' itu masih minta pada Allah ya. Ini untuk dibedakan misalnya. Tawasul, tasyafu' itu intinya minta kepada Allah, tapi dengan menyebut syanu, menyebut Nabi begitu. Istighosah itu minta kepada Allah. Dalam konteks ini. Minta kepada selain Allah. Nah, untuk istighosah kata beliau, Ibnu Taimiyah itu tidak melarang secara keseluruhan bentuknya. Ada yang dia larang, ada yang tidak. Seperti yang kita uraikan tadi. Nah, ini penjelasan dari Mustafa Asy-Syati. Kemudian kita lihat Muhammad Jamil Asy-Syati. Postingan beliau yang kedua. Nah, kalau di sini lebih menarik lagi. Seperti saya katakan tadi, ini dua orang ini sama-sama mufti Hambali loh. Ya, mufti Hambali. Mazhab Hambali kan itu mazhab resmi fikih di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu saya tak salah, mazhab fikih resminya Hambali. Tapi ternyata terjadi perubahan dalam artian ada penurunan. Saya kalau tidak salah ingat, dulu mufti-mufti yang lihat Saudi itu turun-temurun itu tidak keluar dari pendapat-pendapat muktamad dalam mazhab Hambali. Bahkan ada terakhir mufti sebelum Ibn Bas, mufti kerajaan Saudi itu mengingatkan, melarang jangan coba-coba keluar dari pendapat resmi mazhab Hambali. Saya lupa nama muftinya. Nah, kapan terjadi pergeseran? Terjadi pergeseran ketika yang jadi muftinya adalah Syekh Ibn Baz. Nah, ini baru mulai terjadi usaha untuk keluar dari mazhab Hambali dan mazhab-mazhab fikih yang lain dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ mulai gebrakannya di situ. Ibn Baz. Kalau saya tak salah ini penjelasan dari Syekh Khalid Bahbin itu. Beliau mengatakan bahwa kenapa terjadi ittirabat? Kenapa terjadi ketidakstabilan fatwa-fatwa di Saudi? Wah, dia mencoba untuk menjelaskan itu. Karena ternyata itu terjadi pergeseran. Dulu kata dia mufti Hambali di Saudi itu nggak keluar dari mazhab Hambali, sehingga fatwa itu seragam. Kalaupun ada yang beda ya dikit-dikit gitu. Tapi ketika sudah dibuka kerannya tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibuka kerannya itu, apa yang terjadi? Ya, akhirnya apa? Beragamlah fatwa yang ada. Ya kan? Bahkan ada yang di video media sosial itu dia di masjid, azan subuh berkumandang, dia minum. Syekh ini. Minum dia. Aqua.
untuk meyakinkan jemaah dengan hadis yang katanya Nabi mengatakan kalau gelas ada di tangan, kemudian azan berkumandang, azan subuh, maka jangan letakkan sampai diminum. Itu diamalkan betul sama dia. Pas azan subuh. Hah? Iya, puasa Ramadan. Itu jemaah itu saya lihat di video itu tertegun begitu. Entah apa berkecamuk mungkin di pikirannya. Azan subuh berkumandang, Syekh itu minum nyantai. Minum seteguk, dua teguk. Sampai azan subuh. La ilaha illallah. Habis air satu apa itu. Kira-kira ada yang berani tak sih? Kan untuk meyakinkan tuh. Maka kata Syekh Khalid itu terjadi keguncangan ittirabat ya. Keragaman fatwa-fatwa aja. Baik. Tak terasa ini sudah hampir setengah jam. Oke. Sekarang kalau Syekh Mustafa, kalau Muhammad Jamil As-Sati ini kata beliau begini, istiwasah itu juga kata beliau tidak ada masalah. Ya, artinya dengan catatan ya. Kata beliau apa? Tawassul itu diperbolehkan. Tawassul yang masuk kata beliau. Kemudian praktek-praktek di masyarakat kata dia, itu tidak boleh cepat-cepat dinilai syirik atau dikafirkan. Dan lagi-lagi beliau mengatakan bahwa sama dengan Syekh tadi yang sebelumnya, beliau membedakan antara meminta kepada selain Allah hal-hal yang itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Kata beliau, kalau seperti itu kata dia yang kita minta pada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolong turunkan hujan. Kata beliau, kalau itu yang dilakukan, kemudian ada keyakinan Nabi Muhammad itu yang bisa melakukan itu. Kata dia, ma'a'tiqadit ta'thir. Minta ke Nabi Muhammad untuk turunkan hujan. Dengan keyakinan Nabi Muhammad itu mau bisa melakukan itu. Kata dia, kufrun wa syirkun. Itu kufur dan syirik. Tapi kalau tak ada keyakinan seperti itu, kata dia apa? Ghairu masyru'. Beda. Beliau memponisnya beda. Satu tadi kufrun wa syirkun. Yang ini tidak. Ghairu masyru'. Ghairu masyru'nya artinya, ya bahasa kasarnya mungkin bid'ah lah. Kalau sudah bid'ah berarti tidak otomatis syirik, tidak otomatis kafir. Paling banter dia haram, mau begitu. Dia bedakan ya. Nah, lagi-lagi di sini kita nampak bahwa istiwasa dalam mazhab Hambali, di kalangan ulama Hambali itu tidak main hantam keroboh saja. Pokoknya sudah istiwasa, ada orang bilang, ya Rasulullah, anzilil matar. Syirik ente. Ada orang datang ke kubur Syekh siapa, wahai Syekh, wahai tuan guru, sembuhkan anak saya, ente musyrik. Bukan begitu yang dipahami oleh ulama Hambali, bukan begitu yang dijelaskan oleh Hambali. Dicontohin, sudah dua ya. Jadi kata Muhammad Jamil ini, meminta kepada selain Allah, hal-hal yang itu hanya Allah yang bisa, seperti turunkan hujan. Itu bisa syirik, bisa tidak syirik. Kapan syirik? Kalau disertai dengan keyakinan bahwa Syekh yang kita minta turunkan hujan jadi itu, kita yakini dia bisa, syirik, kafir. Tapi kalau kita yakini bahwa Allah yang bisa menurunkan hujan itu, bukan dia. Ini kata dia, ghairu masyru', tidak disyariatkan, alias bid'ah. Itu berarti istighosah itu tidak di beliau hukum satu warna saja. Ini poinnya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit, baik. Sudah 2. Kemudian coba kita pindah ke Ibnu Qudamah tadi. Ibnu Qudamah ini di postingan kutipan yang ketiga. Ibnu Qudamah ini saya katakan tadi tokoh besar dalam mazhab Hambali. Beliau punya kitab namanya Al-Mughni. Al-Mughni ini syarah Mukhtasar Al-Khiraqi. Saya gara-gara baca kitab ini saya harus menghafal nama-nama kitab mazhab Hambali jadinya. Ya. Di antara kitab yang itu kitab matan yang jadi rujukan besar dalam mazhab Hambali itu diantaranya Mukhtasar Al-Khiraqi.
sampai nanti dikarang buku berikutnya Al-Iqna' Al-Muqni'. Kemudian nanti sampai pula dibikin matan yang baru namanya At-Tanqih. At-Tanqih kemudian populer tersebar sampai akhir muncul kitab baru pula namanya Muntahal Iradat. Tersebar pula kitab Muntahal Iradat. Yang lain itu nggak begitu lagi populer gitu. Kemudian sampai pula buku baru, matan baru namanya Al-Iqna'. Nah, ini matan-matannya. Jadi ada namanya matan kitab namanya Mukhtasar Al-Khiraqi. Ini disarah oleh Ibnu Qudamah ini. Dalam buku namanya Al-Mughni. Nah, dalam Al-Mughni ini ada satu pembahasan tentang adab ziarah kubur Nabi. Ya, tentang kitab haji. Biasanya di buku-buku fikih itu kalau kita mau tahu bagaimana adab ziarah kubur Nabi, tengok aja di Kitabul Haji, kitab haji. Nah, di sini Ibnu Qudamah ketika menjelaskan adab ziarah kubur Nabi itu, dia menyebutkan satu kisah Al-Lutbi namanya. Al-Lutbi ini yang mengalami. Jadi kata Al-Lutbi ini, kata dia, saya duduk satu kali dekat kubur Nabi. Anggap ini kubur Nabi, saya Al-Lutbinya duduk. Tiba-tiba ada orang Arab Badui, Arabi datang ke kubur Nabi itu. Lalu apa katanya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mengucapkan salam ke Nabi. Lalu dia membaca ayat surah An-Nisa. Yang bunyinya walau annahu idzalamu anfusahum ja'uka dan seterusnya. Lalu apa kata dia? Kata orang Arab ini ya, bukan si Al-Utsbi tadi. Wa qad ji'tuka mustaghfiran dzambi. Jadi gini, ayat itu kan menceritakan bahwa kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia datangi Nabi itu dia istilahnya menyatakan dirinya bertaubat, kemudian minta tolongkan ke Nabi, wahai Nabi, ampunkan dosa saya, minta ke Allah dosa saya diampuni Allah gitu. Maka Allah menerima taubat orang itu. Itu inti ayat itu. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Kalaulah mereka, kata Allah, ketika mereka menzolimi diri mereka, artinya dengan berbuat maksiat atau dosa, ja'uka, datang kepada engkau wahai Muhammad. Lalu ngapain? Fastaghfaru, lalu mereka minta ampun, lalu mereka beristighfar kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul juga minta ampunkan dosa orang ini. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Maka Allah mengampuni dosa orang. Itu kan ayatnya. Itu ketika hidup. Lalu orang Arab Badui ini datang ke Nabi, ke kubur Nabi, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi sudah dikubur. Wahai Nabi, saya mendengar ada ayat yang bunyinya, dibacanya ayat tadi. Dan dia ingin menggunakan itu sebagai alasan. Jadi dia bilang begini, wahai Nabi, ada ayat yang bilang, kalau ada orang berdosa, datang pada engkau, minta ampun kepada Allah, dan engkau pun minta ampunkan dosanya kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Nah, saya juga ingin begitu, wahai Rasul. Sementara kondisinya sudah jauh. Ini kondisinya Nabi sudah dikubur, sudah meninggal. Nah, tapi dia masih menggunakan ayat yang sama. Maka kata beliau apa? Wa qad ji'tuka mustaghfiran dzambi. Wahai Nabi, nah sekarang wahai Nabi, saya sekarang sudah di hadapanmu. Saya sudah hadir di sini. Saya minta ampunkan dosa saya kepada Allah. Mustashfi'an bika. Ini dia. Dan saya minta tolong dengan engkau kepada Allah agar dosa saya diampuni. Nah itu. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu dibacalah. Orang Arab Badui ini membaca beberapa gubahan syair yang intinya juga lagi-lagi memuji Nabi di situ. Lalu dia pergi. Lalu Al-Utsbi ini mungkin ngantuk datang, tertidur dia. Nah, dalam mimpi itu berjumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi? Pesan Nabi kepada Al-Utsbi ini, ilhaq al-Arabi. Kata Nabi, hei Utsbi, bangun, itu coba cari, kejar yang Arabi tadi itu. Bilang ke dia bahwa Allah sudah mengampuni dosa. Nah, gini. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ulama besar mazhab Hambali tadi, yang buku sampai hari ini dirujuk. Dalam bukunya tadi, Al-Mughni. Lalu, apakah Ibnu Qudamah ini mengatakan bahwa ini kisahnya ini nggak bisa dijadikan alasan nih? Tidak. Ibnu Qudamah menyebutkan cerita ini dalam bukunya ini tanpa catatan. Nah, ini dia. Tanpa catatan.
Berarti dia setuju. Satu. Yang kedua, Ibnu Qudamah sendiri dalam bukunya itu bilang begini, mengajarkan tata caranya, tata cara ziarah kubur Nabi itu. Apa kata dia? Panjang ceritanya. Datanglah ke kubur Nabi, kemudian hadapkan punggungmu ke kiblat, lalu menghadap ke kubur Nabi, lalu ucapkan salam panjang. Lalu apa kata dia? Lalu apa? Baca ayat tadi. Jadi Ibnu Qudamah nyuruh baca ayat tadi juga. Kemudian bilang begini, waqad ataituka mustaghfiran min dzunubi mustashfi'an bika ila rabbi. Artinya Ibnu Qudamah menyetujui praktek istishfa' atau tasyafu' dalam konteks ini. Bahkan Syekh ini mengutip lagi pernyataan Ibnu Qudamah ini dalam bukunya yang lain. Apa kata beliau? Ibnu Qudamah sini memberikan pernyataan atau memberikan penilaian kepada ulama-ulama yang soleh, para wali-wali yang soleh. Apa kata dia? Mereka itu, artinya para ulama, orang soleh, para wali Allah itu apa? Hub mafza'ul khalqi inda ishtidalil umuri alaih. Tempat bergantungnya makhluk ketika terjadi perkara-perkara sulit. Bayangkan, Ibnu Qudamah bilang, orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para ulama kata dia, itu tempat pergantungnya, tempat mengadunya makhluk manusia ini ketika terjadi persoalan yang besar. Kemudian apa kata dia? Fal muluku faman dunahum yaqsiduna ziyaratihim. Raja-raja, apalagi yang di bawah raja, itu betul-betul mereka mengunjungi, menziarahi mereka, baik waktu hidup ataupun mati. Kemudian wa yatabarrakuna bidu'aihim, ngalap berkah dengan doa-doa para wali, para ulama tadi. Wa yastasfi'una ilallahi bihim. Lebih tegas lagi. Baik, itu mungkin ya tak sempat untuk dijelaskan semua ulama di sini. Tapi yang jelas di sini sebagai catatan pentingnya, sebagai penutup sementara, intinya sekian banyak ulama tadi, kutipan-kutipannya tadi, intinya kata Syekh ini, kata Syekh Muhammad ini, kutipan-kutipan yang banyak itu isinya ini. Pertama, ada mereka yang beristighosah langsung secara jelas kepada Nabi. Itu isinya. Contohnya seperti Syekh Mar'i. Kita nggak sampai dari situ, tapi dia punya qasidah, punya gubahan syair yang isinya dia langsung mintakan Nabi. Ya wahai Nabi, tolong selamatkan saya, kata dia. Kemudian ada juga yang tasyafu' tadi. Kita ada contohnya tadi. Atau kata dia, isi nukilannya, kutipannya adalah ulama Hambali yang mentafsil itu merinci hukum istighosah. Kayak tadi contohnya. Ada istighosah yang kafir, syirik, hukumnya kalau dilakukan, ada yang tidak. Dan terakhir, kutipan-kutipan ulama yang dia kutip, ada yang mengingkari perbuatan-perbuatan masyarakat awam. Artinya tidak membiarkan begitu. Ketika ada orang awam datang ke kuburan ulama, wahai ulama, tolong sembuhkan anak saya. Itu ulama Hambali yang dia kutip di sini, ada yang tidak membiarkan, ya aliasnya tetap dinasihati. Karena tadi termasuk yang ghairu masyu', tidak yang bid'ah begitu. Mereka ketika melihat itu, mereka nasihati, tidak dikafirkan. Saya lupa siapa nama ulama yang dia kutip, tapi jelas begitu. Dia ingatkan, kalau saya tak salah Hasan Asyabti namanya. Dia datang ke sebuah masjid, di situ ada nenek-nenek atau perempuan. Dia minta, wahai Syekh Fulan, kata dia, tolong sembuhkan anak saya. Sampingnya ulama besar Hambali itu. Apa kata dia? Wahai nek, bagusnya nenek bilang begini aja. Ya Allah, dengan berkat, dengan jah, dengan kedudukan Nabi engkau, Nabi Muhammad atau si Fulan ini, sembuhkan anak saya. Begitu ulama besar ini menasihati orang awam yang kalimatnya menurut Syekh ini itu ghairu masyu'. Tidak dengan vonis, kafir nek. Nenek sudah kafir, nenek sudah syirik. Mungkin itu sebagai pedoman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, ini terbuka cakrawala kita. Selama ini begitu mudah orang menyalah-nyalahkan amalan-amalan kita. Ternyata ini dibongkar langsung oleh ulama
mereka sendiri, kalau bahasa Ustaz Al-Fitri, ordal, orang dalam deh. Ya, kalau yang mengarang ini orang luar, itu tak percaya. Ini ordal pun mungkin mereka tak percaya juga ini, karena ordalnya bukan di Indonesia. Itu masalahnya. Jadi ini cukup menarik beberapa hal. Pertama, penulis daripada kitab ini adalah ex daripada Salafi dan Wahabi, tapi tak mau pula disebut Asy'ari dan Sufi. Hanya berusaha berada di tengah-tengah, mungkin agar apa yang beliau tulis ini terlihat objektif. Nah, kita sebagai Asy'ari dan Sufi tentu menganggap ini peluang sebetulnya ini. Ya, peluang untuk mengkonter ketika apa yang kita amalkan ini dipersalahkan, disirikkan, dibid'ahkan. Dan ulama-ulama yang dikutip mayoritas atau boleh dikatakan seluruhnya adalah bermazhab Hambali. Cuman beragam bentuk penerimaan mereka terhadap amalan istighosah. Ada yang bahkan ada yang ekstrim meminta langsung, ya, meminta langsung, bukan hanya dijadikan sebagai perantara. Baik, untuk sesi pertama ini karena mengingat waktu tadi sudah diingatkan oleh FC, saya kasih waktu untuk 2 penanya dulu terkait apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan. Ya, silakan. Ya, mungkin ada 1, lain. Ya, 2. Assalamualaikum. Kesempatan jadi hari ini kami menaksyatkan sebuah berbawas dengan cara dari ya karena seperti ulu-ulang sah bagi kawasan berbagas terus kedua hari tadi lagi awas subika dong kita ada nak ke atas belakang awas sekali kalau semua sekali itu dan ada ini belum ada beli amalia sebagian berapa lanjut jatuhnya seperti bulu beli apakah Apa tuh? Kitab atau soleh yang hulu berlebihan. Oh, beliau berlebihan sekali itu sabitan cintanya lain pakai misal di darat dan pep laba-labatan itu dengan dan wastu lagi dan di karena syafi'i diwakilkan dari terlalu belum tahu sekali misal topas kita ya kita baca udah yetak tiba tulis tuh syompa tiba istiadat mazena dia punya ya waktu papla kami bawa kaki wadila tumsuna biqumati walibnati qaribati wa'abati widaucikan. Jadi apa sih tiga ayat yang ada yang terakhir berbeda pokoknya semua tabar apakah yang menulis kitab yang membilat menopang bahasa Jawab dulu lah, lupa saya. Iya, kalau saya jawab. Langsung. Baik, pertama, ini pertanyaannya khusus diarahkan ke mazhab Hambali, jawabannya itu mazhab Syafi'i ini. Baik, karena kita mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga ternyata hasil pembacaan saya juga tidak seragam. Tawasul, oke, itu tawasul, kemudian tasyafu, kemudian istighosah, itu ada yang memaknakan sama. Seperti Taqiyuddin As-Sumki dalam kitabnya Syifa'us Saqam itu, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga. Jadi ada yang menyamakan tawasul, tasyafu dengan istighosah sami maun. Barang itu juga. Oke. Ada yang membedakan. Nah, sekarang hukumnya gimana? Jadi kita bicara tentang cara berdoa nih sebetulnya. Kalimat atau narasi yang kita pakai dalam berdoa itu sebetulnya.
ketika saya berdoa begini, wahai Rasulullah, wahai Allah, tolong luluskan saya ujian PNS dengan berkat nabimu. Ini dalam pandangan yang pertama tadi itu boleh itu. Mau dibilang tawasul monggo, dibilang tasyafu boleh, mau dibilang istighosah monggo, sami maun. Kalau dalam yang kedua yang membedakan itu juga nggak ada masalah sama dia. Itu kata dia tawasul itu tasyafu itu, bukan istighosah itu kata dia. Oke. Sekarang kita rubah bunyinya. Wahai Rasul, wahai Rasulullah, luluskan saya ujian PNS. Di sini. Jadi persoalannya. Karena situ kelas, wahai Rasul, wahai Syekh Fulan, luluskan saya ujian PNS. Ya kan? Atau tambah, atau berubah dikit. Wahai Rasul, mintakan kepada Allah saya lulus ujian PNS. Itu mirip-mirip kan? Kalau pertama tadi itu semua ulama Syafi'i sepakat itu. Yang pertama tadi, wahai Allah, luluskan saya ujian dengan berkat nabimu, dengan jah nabimu. Kalau yang nomor 2 dan 3 ini dia. Wahai Rasul, luluskan saya ujian. Atau mungkin yang sering diucap ini, madad ya Rasulullah. Itulah. Madad ya Rasulullah. Madad ya Abdul Qadir Al-Jilani. Madad wahai Tuan Guru. Apa? Yang di Kalimantan? Kumpul. Apa? Apa? Kumpul kan? Iya, sekumpul. Salah sepupu dan tidak sekumpul. Baik. Madad gitu ya. Atau yang nomor 3 tadi. Wahai Rasul, tolong deh mintain ke Allah saya lulus ujian PNS. Nah, kalau yang tadi yang menyamakan antara tawasul, tasyafu, istiwasa, bagi mereka sama ini, nggak ada masalah, monggo. Ya kan? Dengan catatan. Ketika tadi bilang wahai Rasul luluskan saya ujian PNS. Atau yang tadi nomor 3. Dengan catatan yang ngomong begitu tetap meyakini bahwa Allah yang mewujudkan itu. Allah yang meluluskan ujian, bukan Nabi. Nabi nggak punya tidak punya takfir di situ. Nah, kalau ini masih ada, aman. Mau redaksi bahasa gitu aman. Tapi ada ulama Syafi'i, kalau nggak salah namanya Al-Iraqi kalau saya nggak salah. Itu dibedakannya kalau redaksinya wahai Syekh Fulan, wahai Syekh Fulan madad, wahai Syekh Fulan luluskan saya atau sembuhkan anak saya. Kata dia ini redaksi yang ya kurang pas, kurang inilah. Artinya dia tak setuju nih. Tidak setuju. Ya, tidak setuju. Tapi apakah dia mensyirikan? Enggak. Tak mensyirikan juga. Di fatwanya itu, di fatwa Al-Iraqi itu dia tak mensyirikan. Cuman kata dia redaksinya agak gimana gitu. Wahai Rasul, sembuhkan anak saya. Agak, kurang terimanya gitu. Dan tidak disyirikannya, itu penting. Jadi tidak disyirikannya. Cuman dia persoalkan redaksinya. Dia tidak syirikan. Kenapa? Selagi orang Islam itu punya keyakinan bahwa yang dia yakini bahwa yang menyembuhkan itu Allah, yang membuat dia lulus ujian PNS itu Allah, bukan Nabi, bukan Syekh Fulan itu. Nah, tapi kalau sudah tak begitu keyakinannya, ya dua mazhab ini, dua pandangan ini ya sama-sama menghukumi syirik. Nah, kembali kepada contoh tadi, saya nggak hafal dan dibaca ya. Adiba. Apa tadi bunyinya? Allahumma anfa'na. Allah berikan kami manfaat dengan berkah mereka, maksudnya para ulama, para wali ya. Terus apa? Nah, berikan kami, tujuki kami kepada yang baik-baik, hormati. Sebelumnya tadi bunyinya Allahumma ya. Ini apa nih ya? Rabbi. Ya kan? Ini redaksi yang pertama. Ini tawasul ini. Tasyafu ini. Atau istiwasah ini. Menurut yang pertama. Menurut yang kedua, itu gak istiwasah. Aman. Ya, mau yang mana? Mau yang pertama? Mau yang pendapat pertama? Ini aman. Silakan sebut namanya. Tawasul kah, tasyafu kah, istiwasah.
Kalau yang menurut pandangan kedua, yang bedakan antara tawasul, tasyafu dengan istighosa, aman juga. Karena kalau daksinya begini, Rabbi tadi, itu maksud tawasul dan tasyafu, bukan istighosa. Aman itu. Kayak yang kedua, artinya itu nggak ulu. Nah, intinya ulu. Terus yang ulu gimana? Yang ulu itu ketika sudah memposisikan orang-orang soleh, bahkan Nabi pun kita berikan dia khasa'is rububiyah namanya. Kita sematkan pada objek yang kita minta tolong ke dia itu hal-hal yang itu adalah kekhususan Allah. Contoh, yang meyakini bahwa Syekh Fulan itulah yang mendatangkan rezeki saya. Memberikan rezeki itu Syekh itu. Itu namanya kita sudah memberikan karakteristik Tuhan, khasa'is rububiyah kepada Syekh itu. Ini wulu sudah. Bahasa kasarnya sudah menuhankan berarti. Kenapa menuhankan? Karena sudah memberikan kepada Syekh itu satu karakteristik Tuhan ke dia. Itu dia. Ketika kita sudah memberikan satu atau lebih dari khasa'is ar-rububiyah, kekhususan Tuhan kepada Syekh, kepada Nabi, pada Rasul, itu sudah masuk pada bab ghulu. Itu ghulu sudah. Baik. Bibarakati itu tawasul itu. Tawasul deh dengan tawasul keberkahan mereka. Atau tasyafuf deh. Atau istighosah menurut yang pertama. Baik, yang kedua tadi beda antara Tawasul dan tabaruk. tawasul dengan tabaruk. Tabaruk itu istilahnya kita ngambil berkat. Atau orang Jawa bilang ngalap berkah. Lewat minumannya, lewat apa yang dia pernah pakai. Apalagi lewat mungkin apa ya. Ya mungkin kendaraannya atau tempat tinggalnya dan seterusnya. Ya. Jadi keberkahan yang Allah berikan kepada zat wali-wali dan ulama-ulama itu. Nah, lewat situ kita ambil. Jadi contoh gini. Saya pernah posting di FB Pro saya. Iklan dikit. Di situ ada anak perempuan Imam Ahmad pernah bercerita bahwa rumah abang kandung dia yang nama Soleh kalau nggak salah, berarti sama-sama yang anak Muhammad itu kebakaran. Kebakaran sehingga ada benda yang berharga, entah uang, entah apa itu habis terbakar oleh api. Lalu apa kata abangnya nih, Soleh ini? Kata dia, tidak ada yang membuat saya sedih kecuali satu. Yaitu apa? Pakaian ayah saya, yaitu Imam Ahmad. Nah, coba, pakaian ayah saya. Pakaian sholat ayah saya begitu. Mungkin ayahnya dulu pakai, kalau sholat biasanya pakai baju itu. Itu yang dia pakai, itu yang dia simpan. Bahkan dia pakai itu sholat juga. Tujuannya apa coba? Kata dia, atabarrok. Saya ngambil berkah. Nah itu dia. Itu namanya tabarruk. Nah, kalau tawasul itu berdoa, tapi dengan menyebut orang-orang tertentu yang dia kita harapkan mempercepat istijabah doa, guys. Baik. Baik, satu lagi, satu penanya. Salam. Terima kasih pada. Baik. Ya memang sebuah rahasia umum bahwa nanti dari kiamat itu kan kita semua makhluk ini nanti artinya manusia mencari tempat berlindung kan. Ya menggunakan bahasa istighosah minta mencari tempat perlindungan, mencari objek yang bisa memberikan kita bantuan. Berbondong-bondonglah kita ke Nabi Adam. Ternyata Nabi Muhammad nanti yang bisa. Nah pertanyaannya apakah orang Wahabi ini mengakui ini? Ya mengakui. Kalau nggak mengakui ya berarti menolak hadis itu. Menolak sebuah peristiwa gaib bagi kita sekarang. Artinya yang akan terjadi dari kiamat. Itu fatal juga jadinya. Karena barang itu betul-betul akan terjadi. Kita akan mendatangi, mencari Nabi, minta ke Nabi Adam, tolong selamatkan saya. Ternyata ujung-ujungnya Nabi Muhammad yang bisa mengabulkan itu. Nah persoalannya di dunia ini masalahnya. Minta tolong kepada selain Allah yang sudah mati. Nah, itu di persoalannya. Kalau orang hidup mereka terima juga. Ya kan? Kenapa? Karena kenyataannya minta tolong ke orang hidup itu sebuah hal yang
sudah diakui kan. Contoh, ini yang bertanya tadi, ya, Adinda jomblo ini. Minta tolong Ustaz, carikan saya Ustaz, yang mau nikah Ustaz, pamannya. Ya kan? Apakah dia syirik? Orang Wahabi kan bilang syirik itu. Kenapa? Alasannya apa? Saya masih hidup. Dan kedua, saya mampu melakukan itu. Artinya masih dalam kewajaran kemampuan manusia lah. Tapi kalau sudah digeser, setelah saya meninggal, beliau datang lagi. Tuan Guru, saya belum nikah juga Tuan Guru. Umur saya sudah 50 ini. Tolonglah saya. Saya sudah meninggal ini. Umpamanya. Nah ini mulai bermasalah nih. Bagi mereka ini nggak bisa. Ini istighosah. Ini sudah menodai tauhid, ini syirik sudah. Kenapa? Itu sudah meninggal kok. Minta tolong ke orang meninggal. Nah itu dia persoalannya. Tapi uniknya, jadi nggak bisa dipukul rata juga ternyata orang-orang Wahabi atau Salafi ini saya lihat. Ada yang dia memang alasannya pembedanya hidup atau mati. Kalau mati nggak bisa gitu. Kalau hidup bisa. Minta tolong sama orang hidup itu nggak syirik. Kalau mati syirik. Ada lagi yang membuat pembatasnya bukan itu. Minta tolong sama orang hidup nggak syirik. Sama orang mati gimana? Tengok dulu. Mampu nggak? Artinya yang dimintanya itu perkara yang di luar kemampuan atau tidak begitu. Itu pula. Ya kan? Jadi kalau, maaf, pembatasnya itu bukan hidup atau mati, tapi pembagiannya adalah, pembatasnya adalah yang diminta itu apakah masih dalam kemampuan orang itu atau tidak. Contoh, yang penanya tadi minta ke saya, Tuan Guru, tolong turunkan hujan. Ini walaupun minta ke saya yang masih hidup, tapi karena itu di luar kemampuan saya, itu syirik juga. Artinya menodai tauhid juga. Tapi kalau yang tadi yang di luar, yang masih dalam kemampuan saya masih aman. Nah, begitu pula ternyata. Jadi tidak bisa dipukul rata juga ternyata. Jadi itu. Jadi kalau untuk nanti kita minta tolong ke Nabi di akhir zaman, di padang mahsyar atau di hari kiamat, itu mereka tidak menafikannya. Karena itu ada hadis nih. Tapi untuk perkara yang masih hidup ini, nah itu dia tadi. Ada yang membedakan mati dengan hidup. Ada yang membedakan antara yang diminta itu masih dalam kesanggupan manusia atau tidak. Nah itu. Dan di sini, ini menarik nih. Di bagian-bagian akhir itu, Syekh ini membawakan beberapa hadis Nabi yang waktu itu sahabat meminta kepada Nabi yang masih hidup sesuatu yang itu di luar kemampuan Nabi. Dan Nabi tak bilang syirik. Contoh, ada sahabat yang minta ke Nabi namanya Anas. Ada sahabat minta begini. Setelah sahabat ini datang ke Nabi lalu dibawakan air wudhu Nabi dan hajat Nabi, sahabat ini minta, apa kata dia? Nabi bilang, wahai si fulan, sal, kata dia. Mintalah apa yang kamu mau. Kata Nabi, akhirnya sahabat ini bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, saya minta tolong saya nanti surganya sama dengan kamu. Itu di luar kemampuan Nabi itu enggak? Pertama, yang bisa memasukkan orang ke surga ya Nabi. Allah. Yang bisa memasukkan orang ke surga ya Allah. Yang minta pula sekamar. Ini minta sekamar dalam artian begitu ya. Minta selevel. Itu kan jelas di luar kemampuan Nabi. Nah, apakah Nabi bilang dalam hadis ini? Oh, syirik ente enggak. Kata Nabi ini, awai razalik, Nabi chat lain mungkin. Yang lain lah minta itu, masa itu dia minta gitu. Tapi sahabat ini ngeyel. Huwadha. Enggak wahai Nabi, itu yang saya minta. Akhirnya apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsik bi kasratis sujud. Ya udah kata Nabi, kalau itu betul kamu minta, tolong bantu saya. Perbanyak sujud. Itu kata Nabi, enggak ada Nabi bilang syirik ente minta pula. Jelas izin surga itu bukan saya, Allah. Satu lagi. Ini gara-gara tadi ceritanya minta sesuatu yang itu di luar kemampuan Nabi. Nih ada lagi sahabat namanya Anas bin Malik. Minta ke Nabi apa coba? Minta syafaat di hari kiamat. Sementara Nabi masih hidup. Dan itu yang mintanya itu syafaat hari kiamat. Apa kata dia? Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yashfa' li yaumal qiyamah. Wahai Nabi,
tolong nanti di hari kiamat berikan saya syafaatnya. Apa kata Nabi? Ana fa'ilun. Bahasa kitanya, ya aman, saya buat, saya lakukan. Gitu. Sementara yang memberikan pertolongan nanti di hari kiamat itu lagi-lagi Allah yang berikan lisensi. Penentunya Allah bukan Nabi, tapi dia minta sekarang di sini, di dunia. Berarti itu meminta satu yang di luar kemampuan Nabi. Nah ini contoh dari yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ini, bahwa pertokannya juga nggak bisa dikatakan sesuatu di luar kemampuan Nabi atau tidak. Itu intinya. Jadi kalau itu jadi patokan syirik, ya berarti syirik sahabat itu. Minta kepada Nabi sesuatu yang di luar kemampuan Nabi. Allahu a'lam. Oke, tik dulu ya. Kita maju dah. Akhirnya Baik. Datang ke sebuah wilayah, kemudian mungkin karena supaya tidak diganggu segala macam, akhirnya baca surah Al-Fatihah dengan niat dikirim pahalanya ke orang-orang baik di wilayah itu yang sudah meninggal, ulama atau mungkin wali gitu. Tujuannya itu ya, supaya di wilayah itu tak diganggu, aman begitu. Ini apakah boleh? Ya boleh. Ini boleh, bisa masuk kategori tawasul dengan amal solehah juga. Dia tidak minta ke orang-orang soleh situ kan. Kan tadi kalau nggak salah bunyinya begini. Datang ke satu wilayah, kemudian ya karena wilayah itu baru, jadi supaya tak diganggu, supaya aman. Akhirnya baca surah Al-Fatihah dengan niat pahalanya dikirim ke ulama-ulama merawali yang ada di wilayah itu. Dengan harapan Allah berikan keamanan. Ya udah, itu jelas tuh hukumnya boleh. Dan dia termasuk tawasul juga. Tawasulnya apa? Dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Baca surah Al-Fatihah. Tambah lagi satu amalan. Ngirim pahala bacaan. Itu salam insyaAllah. Selamat insyaAllah. Yang kedua tadi. Ngirim Al-Fatihah ke rakyat Israel. Ya. Wah ini luar biasa ini. Saya baru tahu juga. Baik. Persoalannya adalah saya belum pernah menemukan fatwa yang membahas itu ya. Jadi saya juga tak bisa menjawab yang pasti, tapi saya berikan gambaran begini. Mengirimkan pahala bacaan soal Fatihah ke Nabi saja itu kok tak salah ada juga yang mempersoalkan. Artinya tidak membid'ahkan, tapi ya Nabi kan sudah banyak pahalanya, kenapa juga kirim pahala lagi gitu ya. Apalagi mengirim pahala bacaan ke Israel. Israel kan ada dosanya. Ya kan? Jadi saya tidak bisa memastikan hukumnya karena saya belum membaca fatwa yang spesifik secara itu. Tapi kalau persoalannya apa itu syirik apa tidak, ya tidak syirik. Itu bisa saja pasti itu. Di mana letak syiriknya? Ngirim pahala, saya baca Al-Fatihah, lalu pahalanya dikirimkan ke Israel. Di mana letak syiriknya? Itu dijamin tidak syirik itu. Tapi persoalannya apakah itu masyru' atau tidak? Boleh atau tidak? Bolehnya itu apakah hukumnya jaiz atau haram? Itu mungkin. Ya. Nah, itu kembali ke dalil-dalil. Kalau tak ada dalil khusus, dalil umum itu. Kalau ke Nabi boleh, ya berarti tak jauh-jauh hukumnya boleh juga mungkin ke malaikat gitu. Cuman yang saya pikirkan, Israel terima apa tidak itu? Terima apa tidak? Kalau tawasul boleh. Kalau tawasul dengan baca surah Al-Fatihah yang pahalanya dikirim ke Israel apa Israel? Israel itu tidak ada masalah. Kalau kita posisikan itu kasusnya bertawasul dengan membaca surah Al-Fatihah kepada Israel. Atau tawasulnya bukan amal soleh tapi tawasul dengan Israel. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Jibril bihaqi. Nah itu juga boleh berarti tak syirik. Pokoknya tidak syirik. Karena tawasul bil anbiya, tawasul bis solihin, tawasul bil malaika kan tak syirik itu. Itu. Sudah 2 ya. Baik, selesai. Baik, terima kasih. Sebetulnya nanti mau ngasih 3 tapi udah diambil MC. Durasi. Ini kontra televisinya memang dibatasi. Tapi bukan menutup peluang untuk bertanya karena beliau masih di sini dan bisa bertanya atau bisa dikontak nomor di bawah berikut ini. Ini karena memang ini menarik. Ustaz saya berharap nanti di yang di online juga mungkin banyak pertanyaan Ustaz, kritik juga. Tapi seperti Ustaz Saroni bilang tadi, justru dengan
adanya bedah buku ini menambah kuat kita untuk melakukan apa yang selama ini kita lakukan, karena memang diberikan pandangan dari orang yang dari mazhab yang rata-rata mereka mengaku atau mendaku bukan pengamal istighosa, tapi justru dari orang dalam tadi disampaikan kepada kita ternyata banyak kutipan-kutipan dan hadis-hadis juga yang berkaitan dengan praktek istighosa. Tapi tetap ada batasan-batasan ya Ustaz. Ada yang memang gulu yang berlebihan yang mungkin memang itu di luar daripada yang diajarkan oleh agama kita. Banyak sebenarnya yang dapat kita simpulkan dari bedah buku kita kali ini, tapi paling tidak kita sebagai hamba Allah diberikan kemampuan untuk memilih datang ke tempat-tempat pengajian majelis ilmu seperti ini, apalagi yang memiliki unsur ilmiah, supaya kotak kita ini betul-betul bisa menerima pendapat orang dan tidak begitu mudah menyalahkan. Nah, cuman kadang-kadang dibuat seperti ini sudah bertepus luwus Ustadz Riki menyiapkan acara ini, men-share-nya, tapi mereka tetap tak datang. Nah, tetap nanti akan menyerang kita. Jadi yakinlah bahwa apa yang kita laksanakan ini niatnya baik untuk menyebarkan ilmu, supaya berbicara, berpendapat, mengkritik itu berdasarkan ilmu. Ini mungkin barangkali acara bedah buku kita pada hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada ucapan, sikap yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kita ucapkan beribuan terima kasih kepada narasumber kita, Ustaz Al-Fitri LC MPDI. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang tetap konsisten menyampaikan analisa beliau terhadap kitab-kitab para ulama yang mungkin bisa disampaikan kepada khalayak ramai. Saya tutup dengan sebuah pantun Pak Imron ke Bukit Selasi. Syukran dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.